Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Ainaya Al-Fatihah, mahasiswa dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawaria, Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi kuliah saya tentang komunikasi politik yang diampuh oleh Bapak Irawansa, SIP MIP. Komunikasi politik. Komunikasi politik berasal dari kata komunikasi dan politik. Nah, istilah komunikasi atau communication berasal dari kata Latin communis yang berarti sama. Dari kata ini kemudian muncul communicare yang berarti membuat sama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan membuat sama? Di dalam proses komunikasi, inti komunikasi adalah adanya persepsi atau makna yang sama antara komunikator dan komunikan. Nah, jadi jika seorang komunikator menyampaikan pesan, lalu pesannya dimaknai sama oleh komunikan atau halayak, maka komunikasinya berlangsung secara mangkus atau efektif. Yang kedua, ada politik. Istilah politik bersumber dari kata polis, yaitu bahasa Yunani yang berarti kota atau negara kota. Nah, di situ juga ada kata turunannya, yaitu polits, yang berarti warga negara. Karena itu, kalau kita berbicara politik, maka tidak jauh-jauh dari kata negara, pemerintah, warga negara. Tetapi yang paling populer adalah kekuasaan. Karena faktanya memang kalau orang berbicara politik, pasti bicara tentang kekuasaan. Nah, salah seorang ilmuwan politik, misalnya Harold de Lasswell, mendefinisikan politik dengan who gets what, when, and how. Siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Nah, apanya itu jelas adalah kekuasaan. Misalnya dalam konteks Indonesia, siapa nanti yang akan menjadi presiden Indonesia? Apakah pasangan nomor urut 1, 2, atau 3? Nah, kapan? Dan bagaimana caranya? Ya, dengan pemilu itu. Nah, apa ada perebutan kekuasaan tanpa pemilu? Ada. Di negara-negara yang tidak demokrasi, misalnya negara kerajaan. Nah, peralihan kekuasaan terjadi secara turun-temurun. Misalnya bapaknya presiden, tentu anaknya juga presiden, dan seterusnya. Ada juga perebutan kekuasaan secara kudeta. Jarang terjadi, tetapi juga pernah terjadi. Selanjutnya, ada yang tahu nggak apa sih itu komunikasi politik? Nah, adapun definisi komunikasi politik menurut para ahli. Salah satunya yang disampaikan oleh Profesor Maswadi Rauf. Beliau menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Untuk yang kedua, menurut Brian McNair, beliau menyebutkan komunikasi politik sebagai purposeful communication about politics, komunikasi yang bertujuan tentang politik. Hal ini meliputi 3 hal. Yang pertama, segala bentuk komunikasi yang disampaikan oleh para politis dan aktor-aktor politik lainnya untuk pencapaian tujuan-tujuan khusus. Yang kedua, kebalikannya, komunikasi yang ditunjuk kepada aktor-aktor politik oleh orang-orang yang bukan politisi, misalnya oleh para pemilih, para kolumnis di media massa, ataupun mahasiswa yang sengaja datang ke DPR menyampaikan pesan kepada komisi di DPR. Itu pesan politik, meskipun mahasiswa bukan politisi. Dan yang terakhir, komunikasi tentang aktor-aktor politik dan aktivitas mereka yang dipublikasikan di media massa, entah menjadi laporan berita atau editorial. Kalau kita baca di media-media, banyak sekali ulasan tentang aktor-aktor politik, anggota DPR, presiden, dan sebagainya. Itu juga termasuk komunikasi politik.
Jadi, Brian McNair ini melihat proses komunikasi politik atau komunikasi politik secara lebih luas. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.